Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran itu adalah orang yang sedang mendustakan dirinya sendiri, berbohong dengan dirinya sendiri, mengingkari hati nuraninya sendiri. Ini langsung Al-Quran yang menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kepada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Ayat ini menjelaskan bahwa ada perumpamaan yang buruk bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Dan selain ia mendustakan ayat Al-Quran, ini disebutkan bahwa wa anfusahum, artinya dia juga mendustakan dirinya sendiri. Kenapa kok bisa orang yang mendustakan Al-Quran disebut juga orang-orang yang mendustakan dirinya sendiri? Dan ia disebutkan amat buruk perumpamaannya. Kita lihat dulu seperti apa orang yang mendustakan ayat Al-Quran ini. Kenapa bisa disebut ia mendustai dirinya sendiri, mengingkari hati nuraninya sendiri? Ini bisa kita lihat dalam fakta sejarah bahwa kita bisa lihat bagaimana Abu Jahal, ada yang kita kenal mungkin Abu Jahal, seorang tokoh dari Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya di Mekah. Dan dia termasuk orang yang meninggal tewas di peperangan perang Badar. Abu Jahal ini sebenarnya dia tidak mau beriman kepada Islam, tidak mau masuk Islam, tidak beriman kepada Allah, tapi dia mengakui Al-Quran itu sebagai kitab terbaik. Ia disebutkan dalam sejarah bahwa ia juga pernah menikmati bagaimana syahdunya Al-Quran. Dia juga mengakui bagaimana kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tapi karena persaingan suku di antara mereka tidak mau klan mereka tidak mau suku mereka itu kalah dengan suku Nabi Muhammad SAW. Jadi karena persaingan ini yang menutup hati mereka untuk beriman kepada Allah, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, menerima Al-Quran. Ini menjadi ganjalan mereka. Tapi mereka mengakui Al-Quran itu adalah kitab yang baik, kitab yang sempurna, sangat baik, kitab yang sempurna, kitab yang datang dari Allah, tidak bisa menandinginya. Ia mengakuinya karena disebutkan dalam sejarah bahwa ini disebutkan Mughirah ketika ia pernah bersama dengan Abu Jahal. Rahasia-rahasia ini disebutkannya. Begitu juga dengan Abu Sufyan, mereka pernah sama-sama menikmati sahdunya Al-Quran di malam hari. Cuman karena persaingan ini mereka tidak mengingkarinya. Dan ternyata perilaku seperti Abu Jahal ini, ia mengakui Al-Quran benar, ia mengakui Nabi Muhammad SAW jujur, ia mengakui keindahan Al-Quran, ia mengakui kesahduan Al-Quran, tapi ia tidak beriman. Ini juga yang terjadi pada zaman sekarang ini. Orang-orang
yang mendustai Al-Quran, tapi sejatinya mereka mendustai dirinya sendiri. Sama seperti Abu Jahal ini. Apa tidak mendustai dirinya sendiri? Karena ia akui, cuman karena persaingan, ia tutup kebenaran itu tadi. Dan di dalam kehidupan kita sekarang ini, di akhir zaman ini, kejadian-kejadian seperti itu, orang-orang yang berlaku seperti itu juga banyak. Di mana kita lihat bagaimana di sosial media, tanpa sadar kita nggak tahu ini siapa mereka. Banyak postingan kadang yang muncul menyebutkan bahwa lebih baiklah masuk neraka daripada gabung dengan orang-orang ini, kelompok-kelompok ini. Daripada bersama dengan mereka di surga, lebih baik kami masuk neraka. Lebih baik kami tidak masuk surga daripada bersama dengan kelompok ini, orang ini. Ini kan sebuah pendustaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mendustakan tentang bagaimana indahnya Al-Quran, bahkan menantang daripada ancaman tentang neraka. Ini kelompok orang-orang. Dia tahu, dia sadar bahwa ada neraka, ada surga. Dia tahu bagaimana ancaman neraka. Dia tahu bagaimana keindahan dan nikmatnya surga. Tapi karena persaingan di antara mereka, karena tidak seide, karena tidak sekelompok, mereka keluarkan perkataan seperti itu. Ini kan sebuah pembohongan terhadap dirinya sendiri. Ia ingkari hati nuraninya sendiri. Benar, berani, sanggup dia masuk neraka. Hanya karena itu. Hanya karena berbeda kelompok, hanya karena berbeda pendapat. Ini kan dari tafsir aja. Mungkin juga kadang ada perbedaan macam lain sebagainya mungkin. Tapi kita tidak tahu. Akhir hidup seseorang juga kita tidak tahu. Bisa jadi di ujung akhir kehidupannya ia bertobat sehingga masuk surga. Tapi karena ucapan yang kita lakukan tadi, itu bisa menjadi kita tidak masuk surga. Karena kita sudah mengklaim bahwa kita tidak mau sekelompok dengannya dalam surga. Dan makanya orang-orang seperti ini amat buruk. Allah sebutkan dalam Al-Quran perumpamaannya. Allah perumpamakan ini sebagai anjing. Ini ada disebutkan di ayat sebelumnya. Jadi perumpamaannya ini seperti anjing yang menjulurkan lidah. Jadi ketika dia diusir, ya menjulurkan lidahnya. Ketika pun ditarik, itu pun dia tetap menjulurkan lidahnya. Jadi mau diapain pun, dikasih peringatan, ia tetap tidak beriman. Nggak diperingatkan, dia memang nggak beriman. Jadi Allah beri peringatan yang paling buruk bagi mereka. Buruk secara hewannya, secara perilaku hewannya sendiri, yaitu ketika menjulurkan lidah. Ini perumpamaannya sangat buruk. Dan ini juga mirip dengan penyakitnya orang-orang munafik.